bohong. Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Hahaha. Few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Radika Indriani dengan NIM 2072447 dari kelas 3C Tadris Biologi Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Tujuan saya membuat video ini ialah untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah biokimia yang dengan dosen pengampu Bapak Reza Ma'ruf MPD. Baiklah teman-teman, materi yang saya ambil kali ini ialah mengenai enzim. Definisi mengenai enzim. Enzim merupakan reaksi atau proses kimia yang berlangsung dengan baik dalam tubuh makhluk hidup karena adanya katalis yang mampu mempercepat reaksi. Enzim merupakan biokatalisator, yaitu suatu zat yang dapat mempercepat laju reaksi dalam tubuh makhluk hidup tetapi tidak ikut bereaksi di dalamnya. Enzim berperan secara lebih spesifik dalam hal menentukan reaksi mana yang akan dipacu dibandingkan dengan katalisator anorganik, sehingga ribuan reaksi dapat berlangsung dengan tidak menghasilkan produk sampingan yang beracun. Perbedaan antara enzim dan katalisator. Enzim merupakan suatu molekul atau senyawa yang bersifat lebih spesifik atau khusus. Artinya bahwa enzim hanya dapat digunakan untuk satu reaksi saja. Katalisator merupakan suatu molekul atau senyawa bersifat umum. Artinya bahwa katalisator hanya berfungsi untuk mempercepat reaksi tetapi tidak ikut bereaksi dan dapat digunakan berulang-ulang. Satu katalisator mampu bereaksi 2 atau 3 bahkan lebih reaksi. Bagian-bagian enzim. Enzim terdiri dari apoenzim dan gugus prostetik. Apoenzim adalah bagian enzim yang tersusun atas protein bersifat labil dan berfungsi menentukan kekhususan dari kerja enzim, sedangkan gugus protestik adalah bagian enzim yang tidak tersusun atas protein. Gugus protestik dapat dikelompokkan menjadi 2, yaitu koenzim yang tersusun dari bahan organik dan kofaktor yang tersusun dari bahan anorganik. Contoh koenzim yaitu NAD, NADP, dan ATP, sedangkan contoh kofaktor adalah ZN, CU, dan Fe. Bagian enzim yang aktif adalah sisi aktif dari enzim tersebut. Peran dan fungsi enzim dalam tubuh. Enzim berperan penting dalam proses pencernaan. Enzim berperan dalam percepatan reaksi dan merombak molekul yang lebih besar menjadi molekul yang lebih kecil atau sebaliknya. Ciri dan sifat enzim. Enzim merupakan biokatalisator, yaitu mempercepat jalannya reaksi tanpa ikut bereaksi. Enzim hanya mengubah kecepatan reaksi termolabil atau mudah rusak oleh panas bila dipanaskan lebih dari 60 derajat Celcius. Dibutuhkan dalam jumlah sedikit, dapat digunakan berulang-ulang atau bolak-balik misalnya. Misalnya enzim maltase. Lalu ada enzim yang bekerja di dalam sel disebut endoenzim dan yang bekerja di luar sel disebut eksoenzim. Enzim bekerja secara spesifik. Umumnya enzim bekerja mengkatalis reaksi satu arah meskipun ada yang mengkatalis reaksi dua arah. Umumnya enzim tidak dapat bekerja tanpa adanya suatu zat non-problem tambahan yang disebut kofaktor. Enzim merupakan protein sehingga enzim memiliki sifat seperti protein, yaitu antara lain enzim bekerja pada suhu
optimum. Umumnya pada suhu kamar, enzim akan kehilangan aktivitasnya karena pH yang terlalu asam atau basa kuat dan pelarut organik. Selain itu, panas yang terlalu tinggi akan membuat enzim terdenaturasi sehingga tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Enzim merupakan senyawa yang jauh lebih kecil sehingga reaksi dapat berlangsung di dalam sel. Dalam proses katalis, suatu reaksi enzim bereaksi terlebih dahulu dengan substrat sehingga terbentuklah senyawa baru atau kompleks enzim Tata nama enzim. Enzim diberi nama sesuai dengan nama substrat dan reaksi yang dikatalisnya. Biasanya ditambahkan akhiran AC di belakangnya. Berdasarkan substrat, enzim terdiri dari laktase, maltase, dan protease. Klasifikasi enzim berdasarkan IUB. Berdasarkan IUB, enzim dapat diklasifikasikan menjadi 6 kelompok, yaitu yang pertama ada oksidoreduktase, yaitu adalah golongan enzim yang mengkatalis pengambilan atom hidrogen dari suatu senyawa, baik dehidrogenase maupun oksidase. Enzim oksidoreduktase diklasifikasikan dalam 4 kelompok, yaitu oksidase, dehidrogenase, hidroperoksidase, dan oksigenase. Yang kedua ada transferase, yaitu enzim yang mengkatalis reaksi pemindahan suatu gugus dari suatu senyawa kepada senyawa lainnya. Yang ketiga ada hidrolase, yaitu enzim yang mengkatalis reaksi hidrolisis atau memutuskan ikatan kimia dengan penambahan air. Yang termasuk dalam enzim hidrolase adalah protease, lipase, dan amilase. Yang keempat ada liase, yaitu enzim yang mengkatalis reaksi yang mengeluarkan suatu gugus dari substrat, bukan dengan cara hidrolisis atau sebaliknya, contohnya aldolase dan dekarboksilase. Yang kelima ada isomerase, yaitu enzim yang bekerja pada reaksi perubahan intromolekul, mengkatalisis isomer sebuah molekul tunggal. Dan yang terakhir ada ligase, adalah enzim yang mengkatalis reaksi penggabungan dua molekul dengan ikatan kovalen. Susunan enzim. Komponen utama penyusun enzim adalah protein. Protein yang menyusun enzim sifatnya fungsional, bukan protein struktural. Tidak semua protein bertindak sebagai enzim. Contohnya yaitu tubulin atau protein mikrotubul, aktin atau protein mikrofilamen, beberapa protein ribosom, sitokrom atau pengangkut elektron dalam fotosintesis. Cara kerja enzim. Enzim bekerja penting dengan cara menurunkan energi aktivitasi untuk memulai suatu reaksi. Enzim mengikat substrat menciptakan jalan reaksi yang berbeda yang mempunyai fase transisi lebih rendah dibanding reaksi tanpa enzim. Inti dari reaksi katalis, ikatan yang spesifik pada fase transisi. Seperti contoh dalam gambar. Karakteristik sisi aktif enzim. Yang pertama merupakan bagian kecil dari enzim. Yang kedua, sisi aktif merupakan suatu cekukan yang bersifat 3 dimensi, memberikan lingkungan mikro yang sesuai untuk terjadinya suatu reaksi kimia. Yang ketiga, substrat terikat pada sisi aktif dengan interaksi atau ikatan yang lemah. Yang keempat, spesifitas enzim dipengaruhi oleh asam amino yang menyusun sisi aktif suatu enzim. Yang terakhir ada sisi aktif enzim mempunyai 2 bagian yang penting, yaitu bagian yang mengenal substrat dan kemudian mengikatnya, dan bagian yang mengkatalis reaksi setelah substrat diikat oleh enzim.
Teori untuk menjelaskan enzim. Teori untuk menjelaskan enzim. Teori gembok dan anak kunci. Enzim dan substrat bergabung bersama membentuk kompleks seperti kunci yang masuk dalam gembok. Di dalam kompleks, substrat dapat bereaksi dengan energi aktivitas yang rendah. Setelah bereaksi, kompleks lepas dan melepaskan produk serta membebaskan enzim. Yang kedua ada teori kecocokan yang terindividu. Teori menurut kecocokan yang terindividu, sisi aktif enzim merupakan bentuk yang fleksibel. Ketika substrat memasuki sisi aktif enzim, bentuk sisi aktif termodifikasi melingkupi substrat membentuk kompleks. Ketika produk sudah terlepas dari kompleks, enzim tidak aktif menjadi bentuk yang lepas, sehingga substrat yang lain kembali bereaksi dengan enzim tersebut. Faktor-faktor yang memengaruhi kerja enzim. Yang pertama ada pH. Perubahan pH lingkungan akan berpengaruh pada efektivitas bagian aktif enzim, sehingga efektivitas dari enzim itu sendiri menurun. Yang kedua ada temperatur atau suhu. Setiap kenaikan suhu 10 derajat Celcius sampai 40 derajat Celcius, kecepatan reaksi naik 2 kali lipatnya dan reaksi terhambat dan terhenti pada 60 derajat Celcius. Yang ketiga ada konsentrasi enzim pada substrat. Semakin tinggi konsentrasi enzim akan semakin mempercepat terjadinya reaksi, dan konsentrasi enzim berbanding lurus dengan kecepatan reaksi. Jika sudah mencapai titik jenuhnya, maka konsentrasi substrat berbanding terbalik dengan kecepatan reaksi. Dan yang terakhir ada aktivator dan inhibitor. Kesimpulannya adalah enzim adalah senyawa organik yang memiliki peran sebagai katalis, yaitu untuk mempercepat proses dan reaksi kimia yang sedang berlangsung. Enzim bekerja secara spesifik hanya pada satu jenis substrat. Namun, beberapa enzim dapat bekerja pada beberapa jenis substrat. Enzim merupakan protein kompleks, yaitu sangat berperan penting bagi makhluk hidup. Banyak jenis enzim yang ditemukan yang dapat diklasifikasikan berdasarkan cara terbentuknya, tempat terbentuknya, dan juga dari penamaannya yang menjadi 6 golongan berdasarkan IUB. Mekanisme kerja enzim dapat dimodelkan melalui teori kunci gembok dan teori kecocokan induksi. Sifat-sifat enzim akan mempengaruhi bagaimana enzim dapat bekerja. Beberapa faktor seperti suhu, pH, dan konsentrasi enzim, konsentrasi substrat, dan adanya aktivator serta inhibitor dapat mempengaruhi kerja enzim. Kelainan dari beberapa jenis enzim dapat menyebabkan terjadinya penyakit tertentu yang berbahaya dan juga dapat menurun kepada keturunan nantinya. Baik, mungkin hanya sebatas ini yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.